alkaloid dan sifat-sifatnya serta khasiat farmakologisnya. Nah, ini merupakan jurnal yang saya ambil, di mana pada jurnal ini atau sumber ini dia menjelaskan tentang alkaloid, di mana alkaloid ini merupakan senyawa sekunder terbanyak yang memiliki atom nitrogen yang ditemukan pada tumbuhan. Ini telah dijelaskan. Selanjutnya dia juga menjelaskan bagaimana bentuk dari alkaloid ini. Jadi alkaloid ini sendiri dia bersifat padat kristal cair pada suhu kamar seperti nikotin, serta dia dapat memutar bidang polarisasi, terasa pahit, dia memiliki bentuk garam yang larut dalam air, dan bentuk basanya yang larut dalam pelarut organik. Nah, sementara alkaloid sendiri ini dia memiliki sifat beracun bagi manusia, baik secara fisiologis ataupun psikologis. Nah, namun dia memiliki sifat yang dapat berguna sebagai obat, sehingga sampai saat ini masih digunakan secara luas dalam bidang pengobatan. Nah, alkaloid ini diperoleh dengan cara mengekstraksi bahan tumbuhan, menggunakan air yang diasamkan dan dilarutkan sebagai garam. Nah, selanjutnya, alkaloid ini dia merupakan suatu senyawa yang bersifat sebagai memiliki aktivitas antifungsi, yaitu dengan cara menghambat eh, esterase DNA dan juga RNA polimerase. Ini merupakan struktur dari alkaloid. Nah, jadi struktur senyawa alkaloid ini dia merupakan struktur kimia berupa sistem lingkaran heterosikloid dengan nitrogen sebagai heteronya. Nah, jadi pada alkaloid ini juga terdapat beberapa unsur lain seperti atom karbon, hidrogen, nitrogen, dan juga oksigen. Nah, ini juga merupakan salah satu sumber yang saya ambil, di mana pada sumber ini lebih terlihat jelas bagaimana unsur-unsur yang terdapat pada senyawa alkaloid tadi. Jadi ini merupakan contoh struktur dari senyawa alkaloid, di mana dia memiliki atom oksigen, atom hidrogen, atom nitrogen, dan juga rantai karbon C. Nah, selanjutnya adalah sifat fisik dan juga kimia dari uh, alkaloid. Ini merupakan sifat fisika dari senyawa alkaloid. Nah, jadi senyawa alkaloid ini umumnya mempunyai satu atom nitrogen atau lebih, di mana atom ini dapat berupa amin primer, sekunder, ataupun tersier yang semuanya bersifat basa. Selanjutnya, kebanyakan dari alkaloid ini bersifat kristal tidak larut dengan titik lebur yang tertentu, dan hanya sedikit dari bentuk alkaloid ini yang bersifat amorf. Nah, selanjutnya, tidak semua senyawa alkaloid ini berwarna kecuali pada spesies aromatik. Contohnya itu adalah berberin yang memiliki warna kuning. Setelah itu, alkaloid hanya larut dalam pelarut organik. Nah, meskipun begitu, juga terdapat beberapa bagian dari alkaloid yang dapat larut pada pelarut lain seperti air. Nah, selanjutnya itu adalah sifat kimia dari alkaloid. Nah, ini merupakan sifat kimia dari alkaloid, yaitu dia kebanyakan alkaloid ini bersifat basa, di mana hal ini bergantung pada adanya pasangan elektron pada nitrogen, namun juga tidak menutup kemungkinan bahwa senyawa alkaloid ini dia juga dapat bersifat asam ataupun netral tergantung pada gugus fungsionalnya. Nah, selanjutnya penjelasan tentang suatu struktur obat yang memiliki gugus alkaloid. Jadi yang saya ambil, ini merupakan sumber yang saya ambil. Nah, di mana contoh yang saya ambil yaitu adalah morfin. Jadi dapat kita lihat seperti pada struktur morfin ini dia memiliki gugus alkaloid yaitu hidrogen, oksigen, nitrogen, dan juga unsur karbonnya. Nah, morfin sendiri dia merupakan alkaloid tumbuhan alam yang ditemukan dalam oksigen yang digunakan sebagai analgesik gelangan kuat. Nah, sifat dari fisika dari morfin ini atau fisik dari morfin ini dia tidak memiliki bau, pahit, dan dapat larut dalam air pada 149 miligram pada suhu 20 derajat dengan melting point-nya itu 255 derajat Celcius. Sementara sifat kimia dari morfin ini saya mengambil pada jurnal ini, di mana dia menjelaskan bahwa
eh, senyawa morfin ini dia memiliki kecenderungan larut dalam pelarut organik seperti etanol dan juga kloroform. Nah, di sini dia juga menjelaskan bagaimana persentase bagian jika morfin ini dilarutkan dengan pelarut lain seperti air, etanol, kloroform, dan juga gliserol. Nah, sementara morfin ini sendiri tidak larut dalam eter. Selanjutnya adalah aktivitas farmakologis dari morfin. Morfin ini dia merupakan salah satu obat analgesik. Jadi fungsinya itu untuk mengurangi rasa nyeri pada operasi. Operasi terutama operasi yang besar yang dapat melibatkan tulang dan juga organ. Nah, morfin ini juga dapat digunakan sebagai anestesi regional atau anestesi umum. Nah, morfin ini juga memiliki beberapa manfaat lain, seperti dia akan memberikan efek pada sistem pernafasan atau mengurangi laju pernafasan sehingga dia dapat memberikan keuntungan saat selama proses anestesi berlangsung. Dan selanjutnya dia juga dapat ringan dengan rasa sakit yang disebabkan oleh serangan jantung dan menghilangkan nyeri tulang sendi yang parah. Nah, selain ada efek khasiat dari morfin tadi juga terdapat efek samping dari morfin yang pertama. Morfin itu memiliki efek pada beberapa organ saluran cerna. Nah, beberapanya itu seperti sembelit, mual, dan juga muntah. Jadi kesimpulan yang dapat diambil dari penjelasan ini yaitu senyawa alkaloid ini merupakan senyawa yang bersifat basa dengan satu atau lebih atom nitrogen. Ini terdapat satu atom nitrogen yang terdapat pada tanaman dengan bentuk kristal pahit. Contoh dari suatu senyawa yang memiliki gugus alkaloid ini tadi adalah morfin. Nah, jadi morfin itu dia ditemukan dalam opium yang digunakan sebagai analgesik golongan opioid kuat sebagai analgesik tadi. Dia tidak memiliki bau, sakit, lagi larut dalam pelarut organik dan tidak larut pada ether. Morfin ini sendiri memiliki fungsi sebagai anestesi selama proses operasi tadi. Namun dia juga memiliki efek samping seperti gangguan pada sistem pencernaan seperti sendirit, mual, dan juga muntah.